sini saya akan mewawancara Bapak Kepala Lingkungan. Bapak bisa memperkenalkan dirinya? Saya Tadi Musronullah, Kepala Lingkungan Taman Kapitan. Jadi kita mau nanya, program pemberdayaan apa saja yang sedang atau pernah dilakukan di lingkungan ini dan apa tujuan utama dari program pemberdayaan ini? Siapa saja yang terlibat dalam program ini? Nah, sekarang itu yang dimaksudkan dengan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan dalam segi apa? Kan di dalam pemberdayaan masyarakat itu banyak, ekonomi, sosial, kan itu semua. Kalau dari pemberdayaan ekonomi sudah banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan warga di sini yang ketika tidak bisa, misalnya seperti ada perbengkelan, ada ekonomi, itu ada semua, pertanian. Terbukti dengan ada istilah, kalau di sini kan KWT, kelompok wanita taninya ada, terus pelatihan untuk kader-kader PKK, itu semua ada. Dari tingkat ekonomi, pelatihan bagaimana membuat makanan, bagaimana pemasaran UMKM-nya, nah, itu yang dilakukan. Nah, terus pertanyaan keduanya, apa manfaat yang dirasakan warga sejak adanya program ini? Nah, sekarang yang dimaksud program ini yang mana gitu. Karena program itu kan banyak. Nah, kalau mengarahnya seperti tadi, program yang dimaksudkan adalah moderasi. Nah, moderasi itu kan istilahnya di sini kita harus paham dulu moderasi itu apa. Nah, moderasi, kalau moderasi beragama ini adalah yang dimunculkan oleh Kementerian Agama. Yang mana di dalam program moderasi beragama itu nanti ada program-program yang dilakukan. Ada pilar-pilar yang 4 pilar yang harus kita ikuti. Misalnya salah satu, kalau program di dalam moderasi beragama itu bagaimana kerukunan antar umat beragama setempat. Di dalam satu lingkungan itu di sana itu ada beragam. Ada bermacam agama, bermacam etnis, itu ada di tempat itu. Apa program yang dilakukan? Ya paling lebih banyak ke tingkat sosial, yang mana itu adalah meningkatkan bagaimana dengan masyarakat sekitar, walaupun dia ibaratnya perbedaan antar umat agama, tempat ibadah yang berdekatan, itu bukan menjadi masalah. Ketika agama A melakukan ibadah, bukan tidak mungkin di backup oleh agama yang lain. Misalnya ada kegiatan seperti di Kapitan, ada acara nyepi. Nah, di sana kan ada warga kita yang Hindu. Apa dari agama lain ini apa? Paling tidak di sana itu membantu Kamtipmasnya, keamanan dan ketertiban, selama dia proses itu berlangsung. Ada kegiatan misalnya, kalau gotong royong itu sudah umum. Kalau seperti gotong royong ya kita sama-sama di. Kalau kaitannya dengan moderasi beragama, program moderasi beragama ini ya dampaknya tingkat kedekatan sosial di masyarakat itu lebih melekat. Kenapa? Kita tidak ada membedakan sifatnya etnis atau membedakan suku, itu tidak ada. Kekeluargaannya yang lebih ditingkatkan. Nah, itu makanya pemahaman daripada moderasi beragama itu apa sih? Moderasi beragama itu di dalam kita melakukan ibadah itu harus sama-sama memahami. Tidak sifatnya terlalu berlebih. Atau kalau mungkin istilah sekarang itu ada yang bahasanya ini loh, ada yang dia bilang Islam ortodok atau ada Nasrani yang sifatnya itu tidak ada di tempat ini gitu. Karena apa? Kita sama-sama saling memahami. Ketika orang lain suku atau lain agama kita membatasi diri, itu yang tidak ada. Malah justru semua kegiatan yang berkaitan dengan agama, umat muslim punya kegiatan di backup bersama. Salah satu contoh yang sudah kita lakukan, ada kunjungan dai dari yang dai pusat, itu malah di backup sama teman-teman yang dari Hindu untuk keamanannya. Nanti ada teman-teman Nasrani, ada kegiatan seperti di gereja, itu juga di backup. Karena di sini kita punya namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, itu yang sementara berjalan yang kaitannya dengan keagamaan. Ada lagi, apalagi yang belum? Apa rencana ke depan untuk
pemberdayaan masyarakat di lingkungan ini? Untuk program ke depan ya mudah-mudahan ketika setiap kegiatan yang berlangsung, karena ini berkaitan dengan forum kerukunan. Kalau masalah ke UMKM, ke ekonominya, ya itu memang sudah berjalan, bukan program dari kerukunan ini, bukan program dari ini. Sebenarnya kita ke depan ya, karena supaya tidak terjadi pemecahan atau pembagian daripada suku dan sebagainya atau kelompok-kelompok. Nah itulah salah satu yang kita bangun. Kedepannya ya mudah-mudahan setiap ada kegiatan, walaupun itu bukan hanya kegiatan yang tahunan ya, kegiatan-kegiatan rutin, itu supaya bisa kita saling support, kita saling sama-sama bisa memahami. Misalnya umat Islam ada kegiatan apa, ya tentunya memahami di lingkungan ini ada umat-umat lain yang mungkin tidak bisa dengan suara keras dan sebagainya, itu juga diterapkan. Dan ketika seperti tadi, ke depan itu kita memang sudah jalan. Untuk program-program lain yang berkaitan itu tentunya kita harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama, seperti apa program yang masuk. Itu bedanya dengan kampung zakat. Karena kita di sini tidak punya kampung zakat. Kalau kampung zakat itu luas deh. Semua program sampai dengan bedah rumah, sampai dengan UMKM itu bisa dilaksanakan karena ada support dari luar, misalnya seperti dari lembaga-lembaga sosial. Kalau dari warga kita sementara ini ya hanya baru berjalan itu, saling mensupport, saling harga menghargai di dalam lingkungan, gotong royong bersama secara sosialnya. Lebih banyak kepada sosial. Kalau ekonomi belum bisa kita jalan ke sana karena memang ada program-program pemerintah yang berjalan. Apa harapan Bapak terhadap keberlanjutan program pemberdayaan di masa depan? Harapan, Harapannya tentunya harapan kita ke depan tuh bagaimana apa yang sudah kita laksanakan ini berjalan terus dan ke depannya juga bisa kita tingkatkan. Karena di sini kalau yang berkaitan dengan moderasi itu semua sudah berjalan. Support permasalahan ekonomi kita, kegiatan di tempat ibadah bukan tidak mungkin yang dari umat lain juga membantu kita. Ada hari besar di tempat lain, kita juga banyak disupport. Mudah-mudahan ke depan juga mungkin ada dari perencanaan ke depan yang bisa kita cuman itu belum bisa kita berjalan karena semua sementara ini program dari Kampung Moderasi Beragama ini kan masih belum ada pembinaan. Nanti tentunya pasti akan ada pembinaan dari Kementerian Agama karena dia yang mencetuskan Kampung Moderasi. Sementara kita di masyarakat ini bagaimana sih masyarakat ini bisa rukun, bisa aman? Nah, itu intinya. Paling tidak mungkin ke depan ya mudah-mudahan bisa ada salah satu dari umat lain bisa mencarikan lapangan pekerjaan atau ada punya lapangan pekerjaan bisa memberikan informasi kepada umat lain yang mungkin yang intinya tidak bersinggungan dengan terkait dengan etnis dan keyakinan. Itu sih sementara. Tutup ya. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Kita sudah selesai bertanya. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.